Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah PA kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita naikkan pujian Lingkupiku. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Sebelum kita masuk di dalam PA kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dan biarlah Tuhan yang pimpin dan memberikan kepada kita hikmat untuk kita bisa belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di mana kami akan belajar lagi tentang firman Tuhan, agar di dalam kami ikut kepada Tuhan, kami bisa tetap kuat, sukacita, dan kami tahu di balik semua yang kami kerjakan dalam kesetiaan kami, Tuhan akan menyediakan mahkota buat kami, sehingga kami dalam mengiring Tuhan tidak semakin lemah, tapi kami semakin kuat bersama-sama. Memberkati waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu bagian, saudara, buat kita bersama-sama pada malam hari ini, yang terambil di dalam Mazmur 139 ayat yang kedua. Mazmur 139 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan berbunyi, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri,
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Amin. Demikian firman Tuhan berbunyi, dan kita akan belajar tentang bagian ini bersama-sama pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang kita bisa renungkan bersama-sama untuk mengawali PA kita pada malam hari ini. Pertanyaan pertama demikian. Apa yang membuat saudara semua masih mau percaya kepada Tuhan? Hal yang tidak mudah seringkali kita hadapi, tetesan air mata, mungkin permohonan-permohonan yang tidak pernah berakhir. Itu sebabnya saya ingin bertanya yang pertama adalah kenapa atau apa yang membuat Bapak Ibu Saudara masih mau bertahan percaya kepada Tuhan? Atau pertanyaan yang kedua adalah apa yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara semuanya tidak mau beralih untuk percaya menyembah kepada Tuhan yang lain? Dan kenapa Bapak Ibu Saudara tetap mau berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat, mungkin ekonomi kita belum berubah. Mungkin kesulitan belum berakhir. Mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita yang rindu tentang kenyamanan pun juga tetap jauh. Dan bahkan mungkin tidak pernah bisa menjadi target dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya tadi bertanya bahwa apa yang membuat Bapak Ibu Saudara tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang, saudara, hanya karena sembako mereka tinggalkan Tuhan. Hanya karena pasangan hidup mereka tinggalkan Tuhan. Hanya karena pekerjaan mereka juga meninggalkan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara semua, apa yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara tetap percaya kepada Tuhan dan bertahan sampai pada hari ini? Saudara, dituliskan di ayat kedua, dikatakan Allah itu Maha tahu. Bahkan Allah mengerti, Dia mengetahui segala seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan kita atau bahkan yang kita lakukan. Nah, tetapi saudaraku, jika Allah itu hanya Maha tahu, maka tentunya kemahatauan Allah tidak ada dampaknya buat kita. Jika Allah itu hanya Maha tahu, yang tersembunyi pun Dia tahu, yang dibalik apapun Dia tahu. Tapi kalau hanya sebatas Allah itu tahu, maka Tuhan juga tidak akan menjadi Tuhan yang hebat dalam diri saya. Ataupun juga Tuhan yang hebat dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Dia Maha tahu, tentunya bagaimana dengan dosa kita? Ini yang kita takutkan. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sedangkan kita ada banyak kesalahan pelanggaran yang tidak mungkin tersembunyi dari hadapan Tuhan. Nah, malam ini kita akan melihat bersama-sama di dalam PA kita, kenapa kita tetap mau bertahan. Kenapa Bapak Ibu Saudara semua sampai hari ini tetap mau bertahan untuk percaya, berharap kepada Tuhan. Ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, saya akan membacakan di ayat yang pertama. Kenapa kita mau bertahan di dalam Tuhan, bahkan dengan kondisi yang tidak mudah pada hari ini. Yang pertama, saya membacakan ayat ini demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Yang pertama, saudaraku, saya menggarisbawahi tentang menyelidiki. Poin pertama pada hari ini, kenapa kita mau bertahan kepada Tuhan adalah karena Dia adalah Tuhan yang peduli dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, saat-saat seperti ini tentunya di seluruh muka bumi, COVID itu masih mengganas. Bahkan kalau kita melihat ada banyak lembaga kemanusiaan, lembaga sosial berusaha untuk memberikan bantuan. Entah itu berupa sembako, entah itu berupa memberikan makanan gratis, atau memberikan bantuan dalam bentuk dana. Agar banyak orang masih bisa melanjutkan perjuangan kehidupan. Nah, saudaraku, rasa peduli ini yang dimiliki oleh banyak lembaga, baik itu gereja salah satunya, rasa peduli ini bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan karena ada tim yang mencari tahu tentang fakta ada di lapangan. Umpamanya, satu bagian di desa A membutuhkan 100 sembako. Lalu pihak gereja atau pihak
lembaga sosial menyediakannya sebanyak 100. Rasa peduli ini, saudaraku, bisa sampai kepada mereka yang membutuhkannya, bukan karena mereka maha tahu, tidak. Tetapi ada tim yang terbentuk untuk melihat, menyelidiki di dalam posisi kenyataan di lapangan bahwa ketika di sana dibutuhkan 100 paket sembako. Lalu disiapkanlah 100 paket sembako tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan tidak hanya tahu kondisi kita hari ini, Tuhan tidak tahu bagaimana kita berjuang dalam permohonan doa kita, Tuhan tidak hanya tahu bagaimana kita begitu luar biasa hari ini penuh dengan hal yang menyakitkan, tapi yang terjadi, Tuhan memiliki rasa peduli untuk menolong, memperhatikan kehidupan kita. Saudaraku, di ayat pertama tadi dikatakan bahwa engkau peduli. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan Tuhan itu menyelidiki. Coba kita perhatikan pelan-pelan, saudaraku. Tuhan yang menyelidiki itu bukanlah Tuhan yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Perhatikan, karena Alkitab kita menuliskan Tuhan itu menyelidiki. Ketika Tuhan menyelidiki bukan berarti Tuhan tidak tahu tentang apa yang akan terjadi, bukan Tuhan itu terbatas di dalam pengetahuannya. Kalau kita bandingkan dengan manusia, manusia melakukan penyelidikan karena manusia tidak maha tahu. Itu fakta, saudara. Saya bersama Bapak Ibu Saudara menyelidiki apakah betul semut ini jalannya demikian. Kita menyelidiki karena apa? Karena kita tidak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia menyelidiki sebagai bukti karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa menerawang masa depan, itu bukan penerawangan secara mutlak, tetapi itu hanyalah prediksi. Saya memprediksikan bahwa akan terjadi gempa. Bukan berarti bisa dipertanggungjawabkan secara 100%. Pasti mutlak terjadi kebenarannya. Kita punya BMKG. Dilihat suhu, kelembapan, bagaimana lihat tebal tipisnya awan, kecepatan angin, dan lain sebagainya. Diperkirakan Pulau Jawa diguyur hujan. Masih perkiraan. Padahal berulang kali terjadi. Kadang saya lihat di televisi, wah ini kelihatannya akan hujan. Sehingga rencana untuk keluar dibatalkan. Ternyata sampai besok hujan itu tidak ada. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, manusia hanya bisa memprediksi, bukan berbicara dalam sebuah tahapan mutlak pasti kebenarannya. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, berbeda dengan Tuhan. Tuhan kita Alkitab mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal, begitu juga dia yang akhir. Oleh karenanya Allah punya pengetahuan yang tidak terbatas. Tadi dikatakan Allah tahu kapan kita berdiri, kapan kita duduk, dan dia pun tahu apa yang kita pikirkan bersama. Lalu pertanyaannya demikian, kenapa Allah mencari tahu? Kenapa Allah melakukan menyelidiki tentang apa yang akan terjadi? Saudaraku, kalau memang dia maha tahu, tidak akan mungkin dia mencari tahu. Kalau dia memang adalah Allah yang maha tahu tentang segalanya, maka tidak mungkin dia akan menyelidiki. Karena semua terbuka waktu di hadapan Allah. Saudaraku, justru dalam hal inilah kita berbangga hati. Kenapa saya katakan berbangga hati? Bahwa Allah itu ketika dia menyelidiki, itu berbicara tentang bahwa Allah itu bertindak. Allah itu tidak diam, Allah itu tidak cuek, Allah itu bertindak secara aktif untuk apa? Bukan mencari tahu, karena bagi Allah semua dia tahu semuanya. Tapi berbicara bahwa Allah itu bertindak di dalam pengetahuannya untuk memelihara kehidupan kita bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, banyak orang mencari Tuhannya. Bahkan karena Tuhannya itu begitu besar, agung, mulia, perkasa, ada yang bilang Tuhannya itu hebat, sehingga Tuhannya itu tidak bisa didekati. Bahkan kalau mau mendekat pun ada tata cara tersendiri untuk bisa dekat kepada Tuhan.
Secara sepintas ini betul. Kenapa? Karena tidak mungkin manusia bisa mendekati Tuhan. Tidak mungkin bisa. Kita ke pejabat, hanya pejabat yang bisa mendekati kita. Kita dengan segala kelemahan kita, walaupun kita adalah rakyat Indonesia, kalau kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa mendekat kepada para pejabat. Tidak bisa. Ketika para pejabat itu turun ke lapangan, baru kita bisa dekat dengan mereka semua. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya di dalam konsep ketuhanan mereka, Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh. Tuhan itu tidak bisa dekat dengan mereka. Nah, berbeda dengan kita, saudara. Kalau Tuhan mereka adalah bertindak secara pasif, yaitu dengan memberikan peraturan. Lakukan A, lakukan B, lakukan C. Kalau tidak, maka akan aku beri hukuman. Saudara, ini bagi saya agak sedikit janggal. Kenapa janggal? Kenapa pada waktu hanya berbentuk aturan atau hukum, Tuhan itu pasif? Lakukan ini, lu mau lakukan boleh, lu tidak lakukan terserah. Tuhan hanya aktif memberikan hukum, aturan, tetapi Tuhan pasif untuk menjaga umatnya untuk tetap melakukan hukum yang dia buat. Tetapi yang lebih janggal lagi adalah ketika Tuhannya berbicara, aku akan memberikan hukuman ini, di situ Tuhannya menjadi aktif sekali. Dia pasif untuk menuntun umatnya untuk bisa mematuhi hukum yang dia buat, tetapi Tuhan menjadi aktif ketika ada umatnya yang tidak setia dengan peraturan yang dia buat dan dia hukum. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana umat itu kalau tidak dipimpin Tuhan akan bisa sesuai protokol untuk bisa setia kepada Tuhannya. Tidak mungkin bisa. Kita lihat berapa banyak dari kita kalau di perjalanan, berapa banyak dari kita yang melanggar lampu merah. Ya kan? Kalau udah kuning ditambah gasnya. Supaya apa? Tidak kena lampu merah. Kalau kena lampu merah rasanya tuh, aduh lampu merah. Tunggu sekian menit untuk bisa jalan lagi. Kita hari ini masih ada COVID-19. Berapa banyakkah kita taat kepada yang namanya protokol-protokol yang diberikan tentang COVID-19? Berapa banyak rakyat yang patuh kepada aturan-aturan PSBB? Waduh, rasanya kita lihat kemarin lebaran saja, persiapan masuk lebaran, sampai keluar sebuah statement terserah. Indonesia terserah. Kenapa? Karena aturan yang dibuat ternyata dilanggar. Apalagi kalau kita berbicara tentang Tuhan. Ketika Tuhan memberikan peraturan, dan kalau Tuhan tidak memimpin umatnya, bisakah umatnya mematuhi aturan yang Tuhan buat? Jawabannya cuma satu, tidak mungkin bisa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbeda di dalam kekristenan. Tuhan yang peduli itu adalah Tuhan yang menunjukkan dirinya secara aktif di dalam kasih-Nya. Saya ulangi, saudaraku. Di dalam kekristenan, Tuhan yang peduli adalah Tuhan yang bertindak secara aktif, dan itu di dalam sebuah lingkup konsep bahwa Allah itu kasih. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8 dikatakan bahwa Allah itu kasih. Dari sini kita mendapat penjelasan bahwa ketika Tuhan adalah Tuhan yang bertindak di dalam pengetahuannya, maka tindakan Tuhan adalah sebuah tindakan yang untuk memelihara umatnya secara aktif. Saudaraku, aktif itu artinya terjun langsung di dalamnya. Allah yang di mana kita berdoa, Allah yang di mana kita menyerahkan pokok doa kita bersama-sama, itu adalah Allah yang bekerja di dalam pengetahuannya yang begitu luar biasa, disertai dengan sebuah konsep Allah yang penuh kasih untuk memelihara kita sebagai umat yang berkenan kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, rasa peduli ini merupakan bahwa Tuhan itu kasih adanya.
Terlebih lagi Mazmur 37, 23 ayat sampai 24, di sana dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, ini yang membuat kita bertahan kepada Tuhan walaupun banyak kesulitan terjadi. Ini yang membuat saya bersama Bapak Ibu Saudara semua mau tidak menyerah di tengah perjalanan. Diiming-imingi oleh orang lain, kita tolak. Kalau itu berhubungan untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Kita ditawari dengan apapun yang tampaknya itu kemilau luar biasa. Selama itu untuk menggoyahkan iman kita, kita katakan tidak mau. Ini yang membuat kita bertahan. Kenapa, saudaraku? Dalam kondisi sesulit apapun, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu beserta orang yang berkenan kepadanya dan tidak akan membiarkan orang yang percaya kepada Tuhan terjatuh. Karena Tuhan itu menopang tangannya buat kita semua. Saudaraku, ini kasih hari ini kita hadapi apa? Mungkin kita mengatakan, Tuhan, banyak kesulitan yang terjadi hari ini. Mungkin ya Tuhan, tidak banyak yang tahu. Di dalam doaku, aku teriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, mungkin pihak gereja juga tidak tahu betapa hari ini banyak tantangan. Tapi firman Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Sesulit apapun, kita tidak akan dibuat terjatuh karena ada tangan Tuhan yang menopang, menjaga kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, persoalannya, kalau dia adalah Tuhan yang peduli di dalam pengetahuannya, dalam menilai hidup kita, dia peduli secara aktif di dalam kasihnya kepada kita. Pertanyaannya mungkin muncul seperti ini. Tuhan itu peduli dalam hal apa? Begitu kan? Kalau dia peduli, pedulinya dalam hal apa? Sampai kadang ada orang bertanya, Tuhan, 5 tahun yang lalu aku dalam posisi seperti ini. 5 tahun berselang masih dalam posisi seperti ini. Sampai ada orang yang bertanya, Tuhan, dulu aku hanya punya 1 motor. Kenapa lewat 10 tahun motor hanya cuma 1? Nah, sehingga kita bertanya, Tuhan, kalau Tuhan itu peduli, pedulinya dalam bagian apa? Nah, saudaraku, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudaraku, Filipi ingin mengatakan kepada kita, Tuhan peduli dalam hal apa? Dikatakan, dalam hal apapun juga dia peduli. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah peduli dalam hal apa? Dikatakan Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Dalam segala sesuatu Allah itu peduli. Tidak hanya Allah peduli di dalam apapun juga, Allah juga peduli dalam segala sesuatu. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi 1 Petrus 5:7 berbicara, Allah peduli dalam hal apa? Yaitu di dalam segala kekhawatiran kita. Dengan kata lain, saudaraku, Tuhan peduli atas seluruh aspek kehidupan kita. Baik yang tidak terpikirkan, baik yang belum kita rencanakan, di situ Allah peduli. Allah tahu kapan kita berdiri, Allah tahu kapan kita duduk, Allah tahu pun apa yang kita pikirkan, Allah tahu. Itu sebabnya kita jangan pernah khawatir kondisi yang sulit seperti ini tidak membuat kita mengundur dari Tuhan. Karena kita tahu, saya bersama Bapak Ibu Saudara mau bertahan kepada Tuhan karena Allah itu adalah Allah yang peduli terhadap kehidupan kita semua. Dia bukan Allah yang diam. Dia bukan Allah yang tuli pada waktu kita berdoa Allah tidak mau dengar. Dia bukan Allah yang bisu yang tidak bisa jawab segala doa kita. Allah yang bertindak secara aktif untuk memelihara kehidupan kita bersama-sama. Saudaraku, Allah peduli terhadap rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Allah peduli terhadap pekerjaan, keturunanmu. Allah peduli terhadap keuanganmu. Bahkan Allah juga peduli terhadap apa yang engkau makan, minum, pakai.
Tuhan sangat peduli. Di dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Tidak hanya soal makan, minum, pakai. Tidak hanya soal keturunan kita. Tidak hanya soal kebutuhan kita. Tetapi Mazmur 103:12 mengatakan Allah peduli tentang keselamatan kita. Ini yang membuat kita bangga. Ini yang membuat kita mau kuat di dalam Tuhan. Bertahan. Kenapa? Tidak hanya dalam dunia Allah itu peduli, tapi dia juga peduli sampai kehidupan kekal bersama Tuhan di sorga. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita bersabar untuk menantikan pertolongan Tuhan untuk kita semua. Pertanyaannya, mari kita perhatikan bersama-sama. Ketidaksabaran kita dalam menanti pertolongan Tuhan ternyata bersumber dari ketidakpercayaan kita terhadap kebaikan Tuhan. Saya ulangi, saudara. Kadang kita tidak menjadi sabar untuk menanti Tuhan kapan pertolonganmu datang. Itu karena sebenarnya, saudaraku, di dalam hati kita tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kita terkadang berpikir, Tuhan, kenapa kok tidak terjadi? Mungkin kita berpikir, Tuhan, saya sudah persiapkan semuanya untuk usaha saya, kenapa macet? Sehingga kita menilai Tuhan itu atas berdasarkan Tuhan baik atau tidak, berdasarkan hal itu menyenangkan saya atau tidak. Nah, saudaraku, padahal saudaraku, kalau kita menjadi tidak sabar dalam menanti pertolongan Tuhan, ada yang salah itu dalam diri kita, bukan salah dalam dirinya Tuhan. Kita tahu bahwa segala waktu adalah baik adanya. Tidak mungkin Allah bekerja terlalu cepat. Tidak mungkin Allah bekerja terlalu lambat untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Saudaraku, pemazmur menuliskan, Tuhan tahu apa yang terjadi atas diri kita. Baik kita duduk, kita berdiri, dan apapun yang kita pikirkan. Dan hal itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang peduli terhadap apa yang Tuhan ketahui atas diri kita. Itu sebabnya, saudaraku, semakin kita bertahan, semakin kita akan melihat satu hari demi satu hari demi satu hari, ternyata rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Semakin kita menanti pertolongannya Tuhan, kita mau bertahan di dalam menanti pertolongannya Tuhan, semakin kita akan dicelikkan mata rohani kita bahwa betul Dia adalah Allah yang bertindak untuk menjaga dan memelihara kehidupan kita semua. Kita terbatas pandangan kita. Anak di luar pulau, anak di luar kota, kita tidak bisa backup mereka. Tapi ada Tuhan yang beserta kita, dan Tuhan yang sama juga beserta dengan anak kita, dimanapun dia berada. Sehingga ini yang membuat kita mau bertahan di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau saya saja peduli kepada anak saya, apalagi Tuhan, Dia juga peduli untuk anak saya. Saudaraku, itu yang pertama. Kenapa kita mau bertahan di dalam Tuhan? Karena Allah itu adalah Allah yang peduli terhadap kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita mau bertahan? Saya bacakan di ayat yang pertama lagi, tapi untuk kata bagian yang terakhir. Saya bacakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan Engkau mengenal. Saya menggarisbawahi dengan kata mengenal. Yang kedua, kenapa kita mau bertahan untuk terus di dalam Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang menemukan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kata mengenal itu juga digunakan di dalam Amsal 27 ayat 1. Saya bacakan Amsal 27 ayat pertama. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Saudaraku, kata mengenal yang dipakai juga di dalam Amsal 27 ayat 1, itu juga ingin menekankan kepada kita bahwa kita itu, dalam pengetahuan kita sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok.
Kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita ini tidak punya pengetahuan yang tepat akan hari esok. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain ingin dijelaskan kepada kita, ketika Tuhan mengenal kita, di dalam kemahatauan Tuhan, itu sama persis dengan bahwa kita tahu bahwa kita tidak tahu tentang hari esok. Itu persis sama bahwa Tuhan itu mengetahui kita, Dia mengenal kita dengan begitu tepat. Sama tepatnya seperti kita tidak tahu tentang hari esok. Nah, saudara, kata mengenal itu juga dapat diartikan sebagai kata menemukan. Nah, ini dia saudara. Kata mengenal ternyata memiliki sebuah arti yang dapat digunakan, yaitu sebuah arti tentang menemukan. Tuhan menemukan. Nah, saudara, ini kasih oleh Tuhan dikatakan demikian. Kita bandingkan Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat 24 dikatakan, "Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Daud ingin menyampaikan di dalam tulisannya Mazmur 139 bahwa di dalam pengetahuan Allah yang begitu sempurna, Tuhan sanggup menemukan bahwa apakah jalan kita itu serong atau tidak. Tetangga kita, sebelah kita, mungkin tidak tahu apa yang terjadi, apa yang telah menjadi jejak kita. Apakah serong atau lurus, mungkin siapapun orang di lingkup terdekat bisa tidak tahu. Tetapi dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tahu. Karena Dia adalah Allah yang tidak hanya mengenal, tapi Dia menemukan kita. Nah, saudara, ini kasih oleh Tuhan, justru disinilah letak keindahan. Kenapa saya katakan keindahan? Karena dari Tuhan yang mengenal dan Tuhan yang menemukan bahwa kita ini bukanlah seorang umat yang punya Tuhan, yang Tuhannya itu bertindak secara pasif. Saya ulang lagi, bahwa kita punya Tuhan yang tidak bertindak secara pasif, tetapi Dia adalah Tuhan yang aktif di dalam memperhatikan umatnya. Tadi di poin pertama saya mengatakan bahwa Tuhan itu bertindak secara aktif. Dan yang poin kedua adalah Tuhan yang juga dalam hal yang sama, Dia menemukan. Dan menemukan itu juga bertindak secara aktif untuk menjaga kita. Nah, saudara, demikian. Memiliki Tuhan yang hidup, karena Tuhan yang menemukan itu adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan yang melakukan bertindak secara aktif untuk mencari dan mendapatkan. Nah, Tuhan yang mencari dan mendapatkan itu menggambarkan Tuhan itu hidup. Nah, saudara ini dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengatakan, memiliki Tuhan yang hidup itu jauh lebih berharga daripada hanya konsep bahwa memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang agung, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, pemurah, dan lain sebagainya. Perhatikan saudara, kenapa demikian? Karena di dalam catatan Yahudi kuno, itu terdapat sebuah konsep tentang Tuhan yang tertidur. Tuhan yang tertidur itu, Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu hanya sebatas konsep manusia. Oh, Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dia Tuhan yang bisa melakukan perkara yang ajaib. Kalau Tuhannya tidak tidur. Nah, muncul konsep teologi tentang Allah itu bisa tidur. Kenapa? Karena apa yang didoakan umatnya, Dia tidak pernah tahu. Oleh karenanya, Dia ada tapi hanya dalam konsep manusia. Dia ada hanya di dalam ciptaan pikiran manusia. Tapi Dia ada, tidak ada secara real atau secara kenyataan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang membuat kita mau untuk terus bertahan di dalam Tuhan. Bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, di mana Dia, yaitu Tuhan, menemukan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Ada satu hal yang luar biasa dari Tuhan yang hidup, di mana Dia menyelidiki kita, yaitu adalah demikian. Dia adalah Tuhan yang hidup, maka Tuhan juga ingin kita hidup dengannya. Sudah pernah kita berpikir bahwa ketika kita punya Tuhan yang hidup, kita percaya dengan yakin bahwa Dia kepingin kita hidup dengannya. Atau selama ini kita yang punya pikiran, saya percaya Dia Tuhan yang hidup, makanya saya mau tinggal dengan Dia. Kalau kita yang mau tinggal dengan Dia, itu normal, itu wajar. Kenapa? Posisi kita jauh lebih rendah daripada posisinya Tuhan. Tapi bisakah kita berpikir bahwa Tuhan yang begitu besar pencipta langit dan bumi, itu sampai juga ingin bahwa kita ini yang rendah, kita yang berdosa, Tuhan itu ingin agar kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya ini adalah harta yang luar biasa. Dan ini sudah dibuktikan oleh Tuhan. Yesus lahir, Yesus berkarya, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Saudaraku, ringkasan cerita tentang Tuhan ini untuk apa? Tidak lain, saudaraku, untuk menyadarkan kita lagi bahwa tidak hanya berbicara soal penebusan, tapi kita bisa melihat bagaimana Allah itu rindu bahwa kita yang sudah ditebus dari dosa ini, kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan saudaraku, oleh kasih karunia Allah, menggambarkan bahwa Tuhan itu aktif mencari kita, Dia menyelidiki kita di dalam pengetahuannya yang tidak terbatas, dan Dia menemukan kita. Saudara, kita bisa cek dalam semua buku literatur yang ada, yang berbicara tentang Tuhan, siapakah Tuhan yang melakukan sampai seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita orang berdosa? Ada banyak, tapi siapa yang melakukan itu? Bisakah kita dengan kehebatan kita mendekat kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, kamu makan atau kamu tidak makan, kamu minum atau tidak minum, tidak akan menambah kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak bisa. Yang menentukan dekat bukan karena kita, oh aku menjaga yang ini yang baik atau itu yang tidak baik, yang ini halal atau yang ini haram. Tidak. Efesus menekankan kepada kita, karena kasih karunia Allah yang besar, maka disitulah Tuhan memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Bapak Ibu, tanpa Tuhan yang menemukan kita, kita akan tetap tenggelam di dalam dosa kita. Kalau Tuhan tidak menemukan kita, kita tidak akan bertahan sampai hari ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. COVID-19 itu betul-betul ujian tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Tentang seberapa besar kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Ini adalah waktu ujian atas iman kita. Apakah kita percaya Dia Tuhan yang menyembuhkan? Apakah kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang memagari kita dengan malaikatnya? Apakah kita percaya bahwa siang dan malam mata Tuhan tertuju kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera? Sejauh apa kita percaya? Dan puji Tuhan, Mazmur 139 dikatakan Allah itu menemukan kita. Allah membuktikan dirinya bertindak secara aktif. Hanya untuk apa? Hanya untuk supaya Allah itu memelihara kehidupan kita bersama-sama. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Dan sekali lagi, ini yang membuat kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kesulitan boleh ada. Suami mungkin ada pergumulan dengan pekerjaan. Istri mungkin ada pergumulan dengan rumah tangga. Anak-anak mungkin ada pergumulan dengan studi mereka. Tapi satu hal, Tuhan di dalam maha taunya,
Dia sudah membuktikan sebagai Allah yang peduli. Dan dia juga sudah membuktikan sebagai Allah yang penuh kasih untuk bisa menemukan kita. Agar kita yang berdosa ini tidak hanya dipelihara oleh Tuhan, tapi dijaga, dikuduskan untuk kelak tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari jangan undur. Kalau ada dari keluarga kita yang mulai undur hanya karena kondisi yang sulit, mari kita katakan, tetap maju, tetap sabar, menantikan pertolongan Tuhan. Jangan pernah putus asa, karena ketika putus asa itu datang, di situ kita percaya bahwa Tuhan itu tidak baik buat kita. Tuhan baik hari ini, Tuhan baik esok, dan Tuhan baik sampai selama-lamanya. Dia menjaga dan memberkati kita. Amin. Kiranya bagian ini bisa memberkati kita, menguatkan kita. Allah tahu dan kemahatauannya itu menjaga, memelihara kita bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan menjaga kami, Engkau masih memberkati apa yang bisa kami kerjakan, dan terlebih lagi kami bersyukur dan kami mau bertahan dalam segala kesulitan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang peduli. Kami punya Tuhan yang menemukan kami. Dan di dalam kemahakuasaan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau ajaib dalam kehidupan kami hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai keturunan kami ke keturunan yang lain. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.